pagi semuanya. Shalom Duta Kerajaan. Saya mau lihat tangan-tangannya orang yang diberkati. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua sudah mempersiapkan hati yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, semua hanya karena kasih karunia Tuhan ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini. Kami menaikkan setiap ucapan syukur kami. Kami mau bersorak bagi kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu gak ada alasan untuk kami tidak menyembah Tuhan. Sebab itu Tuhan pagi hari ini biar penyembahan kami, puji-pujian kami itu berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Woo. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah bergelim? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Mari jemaat Tuhan sama-sama. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala menjadi terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau sanggup Bapa. Haleluya. Mari sama-sama. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah katakan bawalah, bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, pada kaki Yesus serahkan. Sama-sama jemaat Tuhan, haleluya. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, amin, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Dia akan ganti duka menjadi suka. Amin. Mari jemaat Tuhan lebih semangat lagi. Hey. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah bergelim? Katakan bawalah, bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus.
serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka. Terima kasih Tuhan. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkanlah, yes amen. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka. Hey, Dia akan ganti, Dia akan ganti segala duka menjadi. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Bapa buat rahmat-Mu dalam hidup kami. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya bahwa hanya di dalam Dia kita meraih kemenangan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, serahkanlah kepada Dia. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Meskipun kami nggak tahu akan hari esok, meskipun kami nggak tahu masa-masa yang akan datang, tapi kami percaya di dalam tangan-Mu ada kemenangan Tuhan. Di dalam tangan-Mu ada kepastian Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Kami mau meraih kemenangan itu Bapa. Haleluya. Lihat kami di tempat ini Tuhan Yesus. Setiap umat-Mu berseru kepadamu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Mari sama-sama. Aku takkan hari esok, yes. Namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga akan rendah.
jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat semua kebaikan tangan Tuhan. Kalau sampai detik ini Tuhan masih tolong kita, maka hari-hari ke depan Tuhan yang sama juga akan terus menolong kita. Masa-masa yang kelam, masa-masa yang sulit bisa kita lewati karena Tuhan. Masakan masa-masa di depan Dia tidak menolong kita, Dia pasti menolong kita Bapak Ibu. Haleluya, terima kasih Bapak. Kami gak tahu hari-hari esok akan seperti apa Tuhan, tapi yang kami yakini bersama dengan Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara Tuhan. Sebab ada kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau ada kekuatan Tuhan, maka yang mustahil menjadi mungkin dalam hidup kami. Kami yang sakit, kami disembuhkan. Kami yang berbeban berat, kami pulang dengan kemenangan Tuhan. Sebab Tuhan bersama dengan kami. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, lihat setiap kami di tempat ini. Kami berseru kepadamu Bapa. Hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Dia yang memegang tangan kita. Haleluya. Mari lebih dahsyat lagi tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau menari, kami mau melompat buat Tuhan. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Siapa yang percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan kemenangan kita, angkat tangannya. Haleluya, beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Woo! Sama tiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamamu. Amin. Kau tak biarkan ku jatuh, Kau menopangku, menopangku. Sama-sama nafasku takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama lebih dari segalanya, kasih-Mu selalu yang ku
setiap jalan yang ku Kau bersamaku, bersamaku. Kau tak biarkan ku jatuh, Kau menopangku, menopangku sampai, come on, sampai akhir nafasku. Takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji apa? Namamu, Yesusku. Mari tepuk tangan di atas kepala sama-sama, come on. Katakan pujian. Pujian ku naikkan hanyalah kepada pujian. Pujian ku naikkan lagi-lagi pujian sama-sama. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Sama-sama sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Amin. Sebab inilah janjiku, apa? Ku kan selalu memuji namamu. Katakan pujian. Pujian ku naikkan hanyalah pujian. Let's sing together. Pujian ku naikkan hanya lagi. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Haleluya. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, ada yang sudah capek? Ada yang sudah capek Bapak Ibu? Belum, masih mau lanjut? Haleluya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan masuk, kita akan sama-sama naikkan satu pujian. Makasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sampai selama-lamanya. Makasih Bapa. Makasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
percaya bahwa Engkau sanggup Bapa. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Tenanglah di hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tenanglah di hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, sama-sama. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang hatiku berserah penuh, tanganku Tuhanlah, oh Tuhanlah yang tanganku dipegang. Katakan hatiku berserah penuh, tanganku Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang. Oh, hatiku berserah penuh, Yes, amin Tuhan. Yes. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku. Serahkan kepada hambanya. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan masih percayakan atas hidup kami. Kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu, biar Roh Kudus, Engkau yang menyiapkan hati kami supaya setiap benih firman yang ditabur itu tidak terbuang sia-sia, tapi itu boleh menolong kami untuk bertumbuh
semakin mengenal Tuhan. Kami serahkan waktu-waktu berikutnya ke dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus Engkau yang banyak berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu. Ya, berjumpa lagi dengan saya ya pagi hari ini. Kayaknya baru kemarin saya deg-degan nyiapin materi khotbah buat bulan Desember. Tahu-tahu udah dijadwal lagi ya di bulan Maret ini. Kalau Bapak Ibu ingat, Desember kemarin dalam khotbah saya bilang kalau tidak bisa dipungkiri waktu itu terus berjalan cepat ya. Kayaknya baru kemarin kita merayakan tahun 2023, sekarang udah masuk bulan ketiga. Di khotbah saya di bulan Desember kemarin saya bilang kalau waktu terus berjalan cepat, usia kita juga akan terus bertambah. Kalau tidak disertai dengan pertumbuhan atau perubahan, kita akan banyak membuang waktu secara sia-sia. Nah, kalau sebelum saya masuk ke materi khotbah hari ini, izinkan saya buat bertanya kepada Bapak Ibu. Dari bulan Januari sampai bulan Maret, ada nggak Bapak Ibu di sini yang merasa hidupnya itu sudah mengalami perubahan? Entah itu perubahan yang besar, kecil, perubahan yang ekstrim, yang sederhana. Tapi yang merasa saya sudah meresponi firman Tuhan dan hari ini saya sudah ada bibit-bibit perubahan. Boleh angkat tangannya? Yang sudah merasa saya sudah berubah. Saya mau lihat nih ada berapa banyak Bapak Ibu yang meresponi firman Tuhan pada waktu itu. Gak usah malu-malu Bapak Ibu, kita mau lihat ya yang sudah mengalami perubahan. Oke, puji Tuhan. Saya yakin yang gak angkat tangan itu bukan yang gak mau berubah, tapi gak mau pamer aja mungkin ya. Mungkin gak usah pamer-pamer lah, ngapain saya berubah ya buat saya aja gitu. Tapi saya berharap semua Bapak Ibu di sini mengalami perubahan, amin. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi perubahan dalam hidup kita. Boleh ditampilkan? Ya, ada banyak faktor yang mempengaruhi hidup kita. Salah satu faktor yang paling penting yang sangat amat mempengaruhi hidup kita adalah apa yang kita konsumsi. Saya cantumkan di depan, siklus hidup manusia itu terdiri dari ini Bapak Ibu. Boleh dibantu Kak Aven? Jadi siklus hidup manusia itu dipengaruhi dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca setiap hari. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu akan terekam di dalam pikiran kita. Ya di tengah-tengah ini saya kasih gambar otak, itu akan terekam dalam pikiran kita. Dan apa yang terekam di dalam pikiran kita, itu akan mempengaruhi cara kita bertindak dan cara kita berkata-kata. Makanya kalau kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan apa yang kita konsumsi, hidup kita akan jadi sama seperti apa yang kita makan. Biar Bapak Ibu ada gambaran, saya akan kasih contoh. Adakah Bapak Ibu di sini yang berangkat ke gereja dan belum sarapan? Boleh angkat tangan sekali lagi? Waduh, semuanya belum sarapan ya. Oke, saya akan tanya lebih spesifik lagi. Adakah Bapak Ibu di sini yang hari ini saat mendengarkan saya belum sarapan plus lapar banget Dil? Boleh angkat tangannya? Waduh, kok banyak juga ya? Oke, berbahagialah Bapak Ibu yang hari ini belum sarapan dan lapar banget karena hari ini saya udah bawa nasi ayam. Nih ini ayam beneran ya Bapak Ibu, nih ya ayam beneran ya. Nah yang mau nasi ayam ini saya mau dong kerelaan hatinya buat maju ke depan. Tadi yang angkat tangan, ayo. Kalau nggak ada yang mau nanti saya donasiin ke yang lain nih. Ayo Kak Chandra kayaknya udah mau berdiri nih. Ayo dong. Oke kasih tepuk tangan dong buat Kak Chandra. Selamat menikmati ya Kak. Ini berkat dari Tuhan hari ini. Kapan lagi ditraktir full timer kan? Nah tenang Bapak Ibu. Kalau tadi saya bagi-bagi protein, saya masih punya satu makanan lagi. Coba saya mau tahu dong yang masih mau. Wah saya masih ngebet pengen dapat makanan, boleh angkat tangan? Oh sekarang udah gak ada ya. Nah kalau tadi saya bawa protein, hari ini saya bawa serat. Kan
biar seimbang ya gizinya. 4 sehat 5 sempurna. Siapa yang mau jeruk nih? Giliran jeruk gak ada yang mau, tadi ayam pada angkat tangan. Kalau gak ada yang mau saya yang turun deh. Saya akan pilih satu orang beruntung yang dapat jeruk spesial ini. Saya mau pilih ke kakaknya yang pakai baju biru deh. Sama-sama. Hey Noel, kamu ngapain Noel? Berusaha intip-intip ya? Oke. Nah, maksudnya apa sih Del kok kamu khotbah itu bagi-bagi makanan? Maksudnya ini Bapak Ibu, tadi kan saya bilang ya, apa yang kita konsumsi itu sangat amat mempengaruhi apa yang ada di dalam tubuh kita. Apa yang ada di dalam tubuh kita itu akan mempengaruhi apa yang keluar. Artinya kalau Bapak Ibu makan ayam, maka yang akan terserap di dalam tubuh ya proteinnya ayam. Begitu juga kalau Bapak Ibu makan jeruk, maka yang terserap di dalam tubuh ya vitaminnya jeruk. Nanti yang keluar pun kotorannya ya kotoran yang dihasilkan oleh protein ayam atau seratnya jeruk. Nah kita nggak bisa ya makan ayam tapi berharap dapat gizinya jeruk, nggak bisa. Karena apa yang kita konsumsi itu sangat mempengaruhi. Kak Aven boleh dibantu? Oke, sekali lagi. Nah Bapak Ibu, siapa di sini yang suka banget nonton sinetron? Ini saya cantumin sinetron yang terkenal banget ya. Ini Kevin kayaknya jago nih. Nah, coba saya kasih contoh gini. Ibu-ibu nih biasanya yang suka nonton sinetron. Waktu kita nonton, ingat apa yang kita lihat akan terekam ya. Waktu kita lihat sinetron setiap hari, sadar atau tidak, perilaku kita itu akan jadi sama seperti artis-artis yang di sinetron. Saya kasih contoh gini, ibu-ibu kalau lagi cuci piring di rumah ya, terus gak sengaja piringnya pecah. Kalau di sinetron kan langsung mikir ya, aduh jangan-jangan suami aku kecelakaan lagi. Nah sama, kalau ibu-ibu nonton sinetron gak difilter, ya jadi sama. Lagi nyapu gitu ya, asik-asik nyapu, terus tahu-tahu bingkai foto keluarganya pecah. Terus langsung mikir, aduh jangan-jangan suami aku lagi selingkuh lagi. Padahal suaminya kerja-kerja aja. Tapi karena sering nonton, sering lihat, itu yang terekam di dalam pikiran kita dan dimanifestasikan lewat tindakan kita. Bapak-bapak juga sama ya. Waktu COVID kemarin itu saya banyak banget dapat berita-berita hoax, terutama oknumnya adalah bapak-bapak. Bapak-bapak itu biasanya suka baca berita-berita, belum disaring, belum difilter, itu bawaannya wes aku pengen sebar, aku pengen sebar, aku pengen sebar. Akhirnya beritanya ngawur, beritanya salah, banyak menyesatkan orang. Nah dari sini aja kita udah bisa lihat kan, betapa pentingnya memperhatikan apa yang kita konsumsi. Karena kalau kita tidak memperhatikan dan diawasi sungguh-sungguh, hidup kita akan dikendalikan oleh apa yang kita makan. Kayak tadi ya, kalau makan daging, jangan harap dapat gizi buah-buahan. Artinya kalau setiap hari kita nontonnya sinetron, hobinya gosip, ya jangan harap dapat hikmat dan akal budi. Kalau setiap hari kita suka nontonin berita yang negatif, suka dengar-dengar berita-berita palsu, ya jangan harap iman dan pengharapan kita bertumbuh. Karena sekali lagi saya nggak akan bosan bilang apa yang kita konsumsi sangat mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Karena itu penting banget untuk memfilter, menyaring semua yang kita lihat dan kita dengar setiap hari. Lewat apa sih? Apa filter terbaik dalam hidup kita selain firman Tuhan? Makanya hari ini saya kasih judul khotbah meditasi firman. Bapak Ibu siap untuk bersama-sama ya kita belajar cara merenungkan firman yang seperti apa sih yang Tuhan inginkan. Nah sebelum saya banyak ngomongin tentang renungkan, saya mau setiap kita ini menyamakan persepsi dulu nih. Saya nggak mau ya nanti di depan waktu saya ngomong tentang merenungkan, Bapak Ibu ini punya gambaran yang berbeda tentang merenungkan. Ada yang berpikir, oh merenungkan itu wes yang penting membaca. Ada juga merenungkan itu berarti ya satu hari satu pasal lah. Nah saya nggak mau punya perbedaan persepsi. Kita mau sama-sama samakan dulu definisinya. Kita mau lihat ayatnya di Yosua 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan ya. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh.
Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebenarnya dari 2 ayat ini ada 2 poin penting yang Bapak Ibu harus sepakati bersama. Poin penting yang pertama, poin penting yang pertama, Bapak Ibu harus menyadari bahwa nanti di ujung dari sharing saya hari ini, di ujung perenungan kita, itu pada akhirnya akan membawa kita pada satu sikap, yaitu ini, bertindak hati-hati sesuai seluruh hukum yang tertulis di dalamnya. Itu adalah goals akhir kita, itu adalah tujuan akhir kita merenungkan firman. Ya ngapain merenungkan firman kalau kita tidak taat? Ya, jadi kita sepakat dulu ya, akhir dari perenungan kita itu harus menghasilkan sikap bertindak hati-hati. Tapi hari ini saya nggak mau bahas tentang bertindak hati-hati, saya nggak mau bahas tentang ketaatan, karena bagi saya bagaimana mungkin kita bisa taat, bagaimana mungkin kita bisa bertindak hati-hati kalau merenungkannya aja kita nggak pernah, kalau merenungkannya aja kita nggak tahu caranya. Makanya hari ini saya akan fokus di ayat yang ke-8, di kalimat renungkanlah itu siang dan malam. Nah, kata renungkan yang dimaksud oleh Yosua 1 ayat 7-8 ini itu punya 4 arti Bapak Ibu. Jadi yang selama ini berpikir renungkan itu cuma membaca, hari ini kita mau belajar sama-sama apa yang dimaksud dari renungkan yang Tuhan sampaikan kepada Yosua pada waktu itu. Arti kata renungkan yang pertama itu berbicara kepada diri sendiri. Artinya waktu kita merenungkan, kita itu tidak hanya membaca di dalam hati, tapi kita diupayakan itu membaca dengan suara sampai telinga kita mendengar. Kalau Bapak Ibu yang suka ikut doa pagi pasti akan sadar, sebelum pembicara sharing, kita pasti suka baca Alkitab secara bergantian dengan suara ya. Kenapa harus disuarakan sampai telinga kita mendengar? Karena dari pendengaran itu akan tumbuh iman. Makanya perlu merenungkan itu berbicara, bersuara sampai telinga kita mendengar. Kemudian yang kedua, arti dari renungkan adalah mengimajinasikan. Kita kan kalau baca cerita atau baca koran gitu ya, ada berita, misalnya ada berita kecelakaan, gak ada gambarnya kan. Kita kan pasti baca itu sambil membayangkan ya, oh ini motornya itu mau riting kanan, terus dari depan ada truk jalan kenceng makanya mereka serempetan. Kan kita baca kayak gitu aja sambil mengimajinasikan peristiwanya kayak apa kan. Nah, merenungkan yang Tuhan mau kita kerjakan adalah merenungkan itu sambil membayangkan peristiwa saat itu tuh seperti apa, orang-orangnya tuh punya respon yang kayak gimana. Kalau di depan saya tulis, kita perlu mengimajinasikan, memposisikan pribadi Yesus, kalau dia ada di posisi yang seperti itu, dia akan bertindak apa sih? Dia akan berespon seperti apa sih? Karena kan pusat dari perenungan kita adalah pribadi Yesus itu sendiri ya. Jadi belajar untuk membayangkan, memberikan gambaran dalam pikiran kita, oh ternyata kisahnya Lazarus itu kayak gini ya. Waktu kita baca Lazarus gitu ya, keluar dari kubur, masih di kain kafan, kita tuh sambil membayangkan, oh kain kafannya tuh kayak gini, kuburnya itu bentuknya kayak gini, sambil dibayangkan. Kemudian kata renungkan yang ketiga itu artinya susun dan pelajari. Artinya kita baca firman itu bukan cepat-cepatan. Bukan yang penting satu pasal udah selesai, itu bukan. Tapi benar-benar diteliti ayat demi ayat. Karena kita percaya ya, ayat demi ayat itu punya pesan ya Bapak Ibu. Kita cari tahu, kenapa sih di ayat ini Yesus ngomong kayak gini? Kenapa sih murid-murid itu punya respon yang kayak gini? Kemarin itu saya merenungkan firman. Waktu saya merenungkan firman buat bikin warta, saya itu temukan ada banyak sekali
kalimat waktu murid-murid berjumpa dengan Yesus, murid-murid itu tidak mengenali pribadi Yesus. Nah waktu saya baca tidak mengenali, itu saya mempelajari ya. Kenapa ya? Padahal kan murid-murid itu setiap hari sama Yesus. Dia menghabiskan bertahun-tahun sama Yesus. Tapi kenapa tidak mengenali, kok bisa gitu? Saya aja ketemu Om Herman tiap minggu, seminggu sekali masih kenal. Masa murid-murid yang setiap hari sama Yesus gak kenal? Nah kayak gitu, munculkan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa ya bisa kayak gini? Kenapa bisa kayak gitu? Nah yang keempat, arti dari renungkan itu membicarakan dengan orang lain. Artinya pada akhirnya perenungan kita itu tidak berfokus pada diri sendiri. Tapi kita juga ajak orang lain berdiskusi. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya pasangan di rumah ya, punya suami, punya istri, boleh kita saat teduh sama-sama, didiskusikan bersama, itu akan jauh lebih baik. Karena itulah definisi yang benar tentang renungkan. Nah, jadi dari sini kita sepakat ya, nanti di poin-poin berikutnya, kalau saya bilang kita harus merenungkan, saya mau di kepala kita masing-masing, kata renungkan itu punya gambaran 4 hal ini. Jadi yang selama ini berpikir renungkan sama dengan membaca, mulai hari ini buang jauh-jauh pikiran itu. Karena arti dari renungkan itu adalah keempat hal yang saya tulis di depan ini ya. Nah, namanya juga meditasi ya Bapak Ibu. Meditasi itu butuh waktu khusus untuk fokus. Jadi kita nggak bisa meditasi firman sambil buka toko. Kita nggak bisa meditasi firman sambil masak. Kita nggak bisa meditasi firman, baca Alkitab sambil ngelayanin pembeli, itu nggak bisa. Butuh waktu khusus untuk fokus. Nah, sekarang kita akan masuk, kenapa saya perlu banget merenungkan firman. Kenapa? Yang pertama itu karena firman Tuhan adalah terang bagi jalanku. Nah Bapak Ibu, sebenarnya saya itu bawa senter ya. Tapi sayang banget ini lampunya nggak bisa dimatiin. Harusnya tuh mati total Bapak Ibu, cuma ya nggak bisa. Oh, oke kita coba ya. Saya turun deh yang agak gelap. Nih Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan saya dalam keadaan gelap gulita kayak gini. Enak gak dengerinnya? Ini masih agak terang sih, tapi bayangin aja ini keadaannya gelap. Nyaman gak sih melihat saya dalam keadaan gelap? Nyaman atau tidak? Tidak. Oke, kalau tidak nyaman saya akan coba nyalakan satu senter. Saya akan sorot ke muka saya ya. Kira-kira dalam keadaan seperti ini nyaman atau tidak? Saya khotbah nih, senternya di bawah muka. Nyaman atau tidak? Tidak. Oke, Kak Aven bisa minta tolong dinyalain aja. Oke. Nah, sekarang bandingkan dengan ini. Kalau Bapak Ibu disuruh milih, yang pertama gelap gulita, yang kedua dengan satu senter, atau dalam keadaan terang, Bapak Ibu memilih mendengarkan saya dalam keadaan yang seperti apa? 1, 2, atau yang ketiga? Yang ketiga ya. Kenapa Bapak Ibu memilih dalam keadaan terang? Karena di dalam terang kita bisa lihat, oh yang di depan itu Dela. Oh Dela itu lagi jalan ke kanan ke kiri. Oh sebelah kanannya Dela itu ada Noel lagi main keyboard. Loh Del, tapi kan waktu kamu tadi pakai satu senter, saya juga bisa lihat kamu loh di depan. Iya emang bisa, walaupun dengan satu senter, satu penerangan Bapak Ibu memang masih bisa lihat saya. Tapi yang jadi masalah Bapak Ibu tidak bisa melihat siapa yang ada di kanan kiri saya. Bahkan Bapak Ibu juga tidak bisa lihat siapa yang duduk di sebelah Bapak Ibu. Pandangannya terbatas. Tapi bandingkan dalam keadaan terang benderang kayak gini. Kita bisa lihat, oh kanan kiri saya lagi tidur, lagi chattingan, itu bisa kelihatan. Makanya dalam Mazmur 119 ayat 105 itu dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waktu saya merenungkan firman ini, saya berpikir, kenapa harus diibaratkan seperti pelita bagi kaki dan terang bagi jalan? Akhirnya saya temukan gambaran tuh kayak gini. Boleh minta tolong lagi ya? Saya temukan gambaran, tunggu ya Bapak Ibu, agak nge-lag. Oke, nggak bisa ya. Oke, Bapak Ibu yang pengendara motor pasti tahu dengan situasi kayak gini. Jalan di tengah-tengah kegelapan, lalu lampu motornya itu mati.
Saya pernah, karena rumah saya itu di dekat pasar, jadi kalau pulang kan harus lewat gang pasar kan. Di pasar itu tuh gelap banget kalau malam. Dan saya pernah lewat situ, lampu motor saya itu mati total. Waktu saya jalan ke situ, nah ini pasti Bapak Ibu familiar lah dengan keadaan kayak gini. Ini motor di tengah kegelapan, tapi bedanya ini ada lampunya, makanya kita bisa lihat jalanan di depan. Nah tapi dalam situasi saya waktu itu, saya nggak bisa lihat apa yang ada di depan saya. Kalau Bapak Ibu pernah ke pasar, di pasar itu kan jalanannya jelek ya, berlubang, becek, ya pokoknya jelek banget lah. Waktu saya jalan tanpa terang, tanpa lampu, saya tuh nggak tahu kapan harus berhenti, kapan harus belok, kapan harus ngerem untuk menghindari lubang, saya nggak tahu. Alhasil perjalanan saya itu nggak enak banget. Ya ban saya tuh ke gejluk-gejluk lubang, bocor juga akhirnya karena sering kena lubang, karena nggak lihat, karena nggak tahu. Nah, kenapa firman Tuhan itu seperti pelita bagi kaki kita? Karena kita kan tinggal di dunia ya. Dunia itu digambarkan seperti kegelapan itu menyelimuti gitu. Kalau kita tinggal di dalam dunia yang gelap, banyak masalah, banyak kejahatan, banyak problema-problema hidup, dan kita menghidupi hidup kita tanpa terang, bagaimana mungkin kita bisa sampai ke tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Saya aja kalau disuruh jalan dari sini ke depan, kalau lampunya gelap total, saya aja nggak kelihatan, nggak tahu. Mungkin saya nabrak kursi, nabrak kamera, karena nggak lihat apa yang ada di depan. Nah sama, kalau kita nggak suka merenungkan firman Tuhan, pelita siapa yang kita mau pegang? Jalan seperti apa yang kita mau tempuh? Kita nggak tahu kapan harus berhenti, kapan harus ngerem, kapan saya harus ambil keputusan untuk belok. Kita nggak tahu karena nggak punya terang. Makanya merenungkan firman itu penting untuk membantu perjalanan hidup kita sampai kepada tujuan. Nah yang kedua, kenapa firman itu begitu penting? Karena firman itu punya kuasa. Saya punya dua hal yang akan saya bagikan di sini. Kuasa apa yang kita akan peroleh dari firman Tuhan? Yang pertama adalah kuasa untuk mencipta yang dimanifestasikan lewat perkataan kita. Berapa banyak di sini Bapak Ibu yang percaya bahwa perkataan orang benar itu punya kuasa? Boleh angkat tangannya. Semua percaya ya bahwa perkataan orang benar itu punya kuasa. Dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 30 itu adalah kisah penciptaan bumi dan segala isinya. Dengan apa Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya? Dengan kuasa perkataan. Tuhan bilang jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah makhluk-makhluk di lautan dan makhluk-makhluk itu jadi. Hanya dengan kuasa perkataan Tuhan menciptakan bumi termasuk kita dan segala isinya. Makanya ada quotes yang bilang gini, your words create your world. Artinya perkataanmu itu yang akan menentukan bagaimana dunia yang kamu mau bentuk. Saya kasih contoh gini, Bapak Ibu yang sudah punya anak, mungkin ada di antara kita yang sadar atau tidak, itu suka melepaskan kata-kata kutuk buat anak kita. Dasar kamu anak bandel, dasar kamu anak nakal, anak bodoh. Lalu ketika dia bertumbuh besar dan dia benar-benar jadi anak yang nakal, jadi anak yang bodoh, kita kan suka heran ya. Anak siapa sih kok nakal banget? Anak siapa sih kok bandel banget? Ya Bapak Ibu tahulah itu anak Bapak Ibu sendiri. Kenapa dia benar-benar jadi anak yang nakal? Kenapa dia benar-benar jadi anak yang bodoh? Karena itu keluar dari mulut kita sendiri. Ingat perkataan orang benar itu punya kuasa. Atau Bapak Ibu yang sedang terjebak dalam masalah keuangan, sedang kesulitan dalam keluarga, pasangan mungkin tidak berubah-berubah. Kita kan suka nggak sadar nyeplos ya. Ya emang kayak ginilah hidupnya aku, ya aku mah pasti akan susah sampai selama-lamanya. Ya kayaknya aku salah menikah deh, pasanganku tuh emang gak mungkin berubah, dia emang kasar. Lalu ketika keadaan kita benar-benar tidak berubah, pasangan kita tidak benar-benar tidak berubah, kita salahkan Tuhan. Tuhan jahat, Tuhan gak dengar doa saya. Padahal dalam doa-doa kita, dalam perkataan kita, kita selalu lepaskan kata-kata kutuk itu buat keadaan kita. Perhatikan ayat ini. Dalam Amsal 18 ayat 21 itu dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya.
Kalau Bapak Ibu baca dalam terjemahan Bahasa Indonesia masa kini, itu dikatakan lebih jelas lagi ya. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Artinya setiap kita melepaskan kata-kata, itu pilihannya hanya dua. Mau perkataan yang merusak atau perkataan yang menyelamatkan. Nah, dari sini aja kita bisa lihat kan, ternyata merenungkan firman itu sangat amat penting. Karena ingat apa yang dikonsumsi itu yang akan keluar. Makanya dalam Matius ini itu juga mengatakan hal yang sama ya. Sebelumnya, oh enggak ada, sorry berarti enggak saya tulis di depan. Saya akan bacakan aja ya. Di Matius 12 ayat yang ke-35 itu ada ditulis kayak gini. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Dari mana perbendaharaan kita yang baik itu tersedia? Dari kebiasaan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita terbiasa merenungkan firman, menyimpan firman dalam hati dan pikiran kita, maka otomatis itu juga yang akan keluar dari mulut kita. Waktu kita hadapi masalah, waktu kita kecewa, waktu kita sedih, kalau kita terbiasa menyimpan firman, itu juga yang akan keluar. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak suka merenungkan firman, malaslah renungkan firman, ngapain sih penting-penting ora gitu ya. Ya wajar aja kalau kita hadapi masalah, yang keluar kata-kata kutuk, kata-kata melemahkan, kata-kata merendahkan, kata-kata yang tidak membangun. Ingat ilustrasi ini ya, kresek, kalau dalamnya sampah, itu yang keluar juga akan sampah. Jadi hidup kita kalau nggak pernah diisi hal-hal baik dari firman Tuhan, maka yang keluar itu juga bukan firman. Jadi sampai sini kita menangkap ya betapa pentingnya merenungkan firman. Nah kemudian yang kedua, kuasa apa yang kita akan peroleh dari merenungkan firman? Lanjut lagi. Oke, yang kedua adalah kuasa untuk memerdekakan. Dalam Yohanes 8 ayat 32 itu firman Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Waktu saya baca ayat ini, saya itu membayangkan seperti sedang bercermin. Waktu kita bercermin, kita kan bisa lihat ya, oh rambut saya itu masih kusut, oh bajunya masih kelipet-lipet, harus diperbaikin. Oh lipstiknya masih kurang tebel, alisnya masih mencong-mencong. Kan kita bisa tahu ya, mana bagian-bagian dari tubuh kita yang harus diperbaiki. Nah sama, waktu kita merenungkan firman, itu kita seperti sedang bercermin. Firman Tuhan itu yang akan menjadi hakim buat kita. Firman Tuhan yang akan kasih tahu kita, Del kamu tuh hari ini salah, soalnya kamu bohong. Kamu hari ini salah, soalnya kamu tadi nipu jemaat. Kamu hari ini salah loh, soalnya tadi kamu dikasih uang tapi gak dikembaliin. Firman Tuhan itu yang akan kasih tahu kita kesalahan kita. Nah waktu kita tahu, oh ternyata saya hari ini salah karena saya sudah tidak jujur. Lalu kemudian diresponi dengan apa? Bertindak hati-hati sesuai atau dengan ketaatan, maka pertobatan kita itu akan membawa kita pada kemerdekaan. Makanya dibilang kan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Karena kebenaran yang akan kasih tahu, hei kamu salah loh kamu di bagian ini, kamu masih keliru loh di sini. Tapi ingat ya jangan cuma tahu ya, tapi harus taat, diresponi dengan bertindak hati-hati. Nah yang ketiga, kenapa saya perlu merenungkan firman? Karena sederhana aja, firman adalah pribadi Tuhan sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1 itu dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya pikir poin ini nggak perlu dijelaskan ya, karena sudah jelas. Artinya kalau kita mau mengenal Tuhan, kalau kita mau intim dengan Tuhan, maka kenali dulu firman-Nya. Karena firman dan Tuhan adalah satu pribadi. Sebenarnya masih banyak banget Bapak Ibu manfaat dari merenungkan firman. Firman itu bisa jadi senjata, firman itu juga waktu kita takut, waktu kita hilang arah, firman Tuhan itu yang bisa kasih kita arahan. Bahkan waktu kita gak punya janji dan pengharapan, firman Tuhan itu punya banyak banget janji dan pengharapan. Kalau kita gak suka merenungkan firman, janji dan pengharapan siapa yang kita mau pegang?
Artinya sampai sini kita sepakat ya, ternyata merenungkan firman itu wah penting banget ya. Karena akan sangat berdampak bagi kehidupan kita. Nah sebelum menutup sharing pagi hari ini, tadi kan di awal saya bilang ya, kalau definisi dari merenungkan itu ada 4 hal tadi. Bapak Ibu ingat apa aja? Yang pertama, berbicara kepada diri sendiri, kemudian mengimajinasikan, mempelajari, dan yang keempat adalah membagikan dengan orang lain. Tapi ternyata waktu saya belajar ada satu lagi gambaran dari merenungkan firman. Jadi kata renungkan itu kalau digambarkan itu seperti orang yang sedang mengunyah makanan. Kita kan kalau mengunyah itu pelan-pelan ya, pelan-pelan sampai makanannya halus, sampai serat-seratnya itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah merenungkan itu digambarkan seperti orang yang sedang mengunyah makanan. Yang jadi masalah, terbanyak di antara kita itu nggak suka baca Alkitab sendiri. Terus kaitannya apa mengunyah sama nggak suka baca Alkitab sendiri? Saya lebih suka baca perenungan orang lain. Nah buat kita yang lebih suka baca perenungan orang lain itu nggak salah sih, itu boleh. Karena itu menambah hikmat kita ya. Tapi kalau digambarkan itu Bapak Ibu sama seperti makan makanan yang sudah dikunyah oleh orang lain. Saya mau tanya nih Kak Chandra tadi dapat ayam ya. Misal pulang dari sini ayamnya saya minta. Saya makan, saya kunyah sampai halus, terus saya lepehin, Kak Chandra yang makan. Kira-kira mau enggak? Enggak ya? Itu kan kotor ya. Saya jamin enggak ada yang mau. Bapak Ibu ada yang mau? Dela aja lah yang kunyah, nanti saya makan lepehannya aja, kan enggak mau ya. Bahkan mungkin nanti kalau suami istri gitu, coba Kak Chandra tanya Kak Yuli, Mimi kamu yang makan nanti tak makan aku, mau? Mau? Enggak ya, kalau yang normal sih harusnya enggak ya. Karena kan tetap aja udah bekas gitu loh, udah dikunyah, udah sari-sarinya udah dimakan. Nah hari ini kita bisa ketawa ya, iya lucu banget ya, masa iya kita makan makanan lepehan orang lain. Nah tapi sadar atau enggak kita tuh suka kayak gitu sama firman Tuhan. Ya atau iya? Ya kan? Kita suka, wes aku gak mau lah baca Alkitab, males. Mending baca aja itu di grup dekom itu pasti ada yang share. Nah itu gambarannya kayak gitu, kayak Bapak Ibu makan hasil lepehan orang. Nah mungkin Bapak Ibu setelah dengar ini, ya ternyata jorok ya kalau kayak gitu. Ya wis lah aku mau baca Alkitab sendiri. Tapi yang jadi masalah gimana cara saya baca Alkitab sendiri. Soalnya saya tuh bingung harus mulai dari mana. Bahasanya susah, ceritanya bikin gak mudeng, ruwet, gak ngerti maksudnya apa. Nah sebagai penutup saya punya 2 tips. Cara yang menurut saya itu paling ampuh bagi saya. Tapi gak tahu bagi Bapak Ibu ya. Kita mau lihat nih, tips merenungkan firman. Disclaimer Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menggurui karena saya juga masih belajar sampai hari ini. Tapi paling tidak ini yang sudah saya terapkan dan berhasil di saya. Yang pertama, mulai dari kitab Injil. Jadi bagi Bapak Ibu yang habis ini, wah saya mau baca Alkitab sendiri. Mari kita mulai dari kitab Injil. Ya, keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau di gereja itu kan kita mulai dari Yohanes ya. Saat ini itu sudah masuk Yohanes 12. Nah Bapak Ibu bisa nyusul bareng-bareng. Nanti kan kalau bareng-bareng kan habis itu bisa didiskusikan bersama kan. Yohanes 12 ayatnya saya lupa, wah ketahuan tidak baca firman ya. Ya ada di warta nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah kenapa harus mulai dari Injil sih? Karena di dalam keempat Injil itu fokus ceritanya adalah pribadi Yesus. Nah kalau kita sudah baca dari Injil, waktu kita baca kisah-kisah yang lain, itu akan memudahkan kita untuk melihat cerita itu tuh dari sudut pandangnya Yesus. Karena tadi ya saya bilang seluruh perenungan kita itu pada akhirnya pusatnya adalah pribadi Tuhan Yesus. Nah yang kedua, waktu kita baca firman, ajukan banyak pertanyaan. Cara yang paling gampang menurut saya adalah dengan metode 5W plus 1H. Pasti Bapak Ibu tahu dengan cara ini dong, di sekolah kan diajarin ya 5W 1H. Nah biar gak bingung, kita akan coba praktek sama-sama gimana cara bikin pertanyaan dari 5W plus 1H. Saya akan ambil sebuah kisah dari kisahnya Zakheus di Lukas 19. Saya nggak akan cantumkan kisahnya karena saya pilih kisah yang saya yakin Bapak Ibu tuh pasti tahu dan hafal. Dari awal sampai akhir semua pasti tahu ya kisahnya Zakheus. Nah dari kisah ini mari kita coba bedah
untuk memudahkan kita membaca firman. W yang pertama itu adalah what. Dari kata apa, kita itu bisa munculkan banyak banget pertanyaan. Tapi di depan saya kasih contoh itu yang paling sederhana. Apa yang terjadi dalam kisah Lukas 19 ini? Pertanyaan ini tuh menolong kita untuk paham. Oh ternyata Lukas 19 ini ceritanya itu tentang Zakeus si pemungut cukai yang bertobat setelah berjumpa dengan Yesus. Itu aja intinya. Kemudian W yang kedua itu who, siapa? Kita cari tahu nih, siapa sih orang-orang yang terlibat di kisah itu, ada siapa aja. Itu kan menolong kita mengimajinasikan ya. Oh ada Zakeus, ada orang-orang Yeriko, ada Yesus. Terus kemudian when. Oh, yang ketiga itu when. Kenapa? Kapan? Kapan peristiwa ini terjadi? Atau kalau mau lebih spesifik, kapan Zakeus ini mengalami pertobatan? Jawabannya kan saat Yesus masuk ke rumahnya. Atau lebih spesifik lagi, saat Zakeus menerima Yesus sebagai Tuhan. Kemudian W yang keempat itu why. Why itu artinya kenapa. Kita mulai ajukan kenapa sih Zakeus itu bertobat, padahal kan dia jahat banget. Kenapa dia bisa bertobat? Ya karena karena Zakeus berjumpa dengan Yesus. Kemudian H yang terakhir itu adalah how. How itu artinya bagaimana. Kita bisa tanya, bagaimana sih keadaan Zakeus setelah dia berjumpa dengan Yesus? Atau bisa diganti, bagaimana respon Zakeus setelah dia bertobat? Bagaimana keadaan Zakeus setelah berjumpa Yesus? Jelas dia bertobat. Bagaimana respon pertobatan Zakeus? Dia di Alkitab itu ditulis ya, ia memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang dia peras. Nah 5W1H ini pertanyaannya bisa divariasi lebih banyak lagi. Itu tergantung kebutuhan Bapak Ibu ya. Tapi ada satu metode lagi Bapak Ibu. Ini saya dapat dari Bapak Gembala ya. Saya baru dikasih tahu itu beberapa minggu ini. 1 bulan lah kurang lebih. Bapak Gembala baru kasih tahu cara ini. Dan menurut saya ini cara yang bisa menolong kita tuh masuk lebih dalam lagi ke dalam perenungan firman. Nama metodenya itu SIP. Sin, Instruction, dan Promise. Nah kita coba dari kisahnya Zakeus, setiap kita baca firman itu yang pertama kita cari tahu. Kan tadi kan ingat ya firman itu seperti cermin ya. Kita refleksikan kepada diri kita. Apakah ada dosa yang masih kita lakukan yang sama seperti yang tertulis di Alkitab. Kita coba dari kisahnya Zakeus. Sinnya apa sih? Dosa apa yang berpotensi masih kita lakukan? Zakeus dosanya apa? Egois, serakah, mementingkan diri sendiri. Nah kita tanya sama diri kita, saya itu egois gak sih? Saya itu mementingkan diri sendiri gak sih? Kalau ternyata kita temukan, oh ternyata saya masih sama kayak Zakeus. Yang kedua baru kita cari instructionnya, arahannya. Ada gak di situ perintah yang harus kita kerjakan untuk melepaskan diri dari dosa-dosa itu? Atau perintah-perintah yang lain? Ternyata di kisahnya Zakeus ada. Instructionnya apa? Untuk kita bisa melepaskan keegoisan kita, melepaskan dosa-dosa keserakahan kita. Yang pertama, yang Zakeus lakukan waktu itu, dia berjumpa dengan Yesus. Bukan hanya berjumpa, tapi apa? Untuk membuang dosa-dosanya, dia mengembalikan apa yang jadi milik orang lain. Bukan hanya mengembalikan, tapi dia memberikan hartanya untuk orang-orang miskin. Artinya kalau kita refleksikan dengan diri kita, instruksi atau perintah yang harus saya kerjakan adalah, oh untuk mengalahkan keegoisan, saya harus mulai untuk belajar melepaskan. Saya harus mulai untuk belajar memberikan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian P yang ketiga adalah promise. Ada enggak janji yang Tuhan mau kasih atas hidup kita dalam ayat itu? Ternyata ada. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-9, janjinya apa yang Tuhan kasih ke Zakeus? Janji keselamatan. Jadi waktu kita baca ini kita tahu, oh ternyata saya masih egois. Karena saya masih egois, saya harus belajar untuk mulai mementingkan kepentingan orang lain. Supaya keegoisan saya itu mati. Kemudian saat saya sudah bertobat, saat saya sudah mengikuti instruksinya, saya akan terima janji keselamatan. Ya, jadi ingat ya, tadi 5W1H plus SIP.
sin, instruction, dan promise. Itu akan membantu kita untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam perenungan firman Tuhan. Nah, sebagai penutup, tadi di Yosua 1 ayat yang ke-8, di bagian yang terakhir, itu saya suka banget ya Bapak Ibu. Di situ dikatakan, kan renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Nah, perhatikan bagian yang terakhir. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi ternyata bagi kita yang suka merenungkan firman, merenungkannya tadi ya sesuai kriteria 4 hal tadi, itu ada upah Bapak Ibu. Apa upahnya? Keberhasilan dan keberuntungan. Nah, yang menarik, kata berhasil itu artinya bukan cuma berhasil. Ya wes lah aku berhasil ya berhasil, itu bukan. Tapi kata berhasil itu kalau diambil dari bahasa asli punya pengertian gini. Kalau kita suka merenungkan firman, kita akan menjadi pribadi yang semakin kuat. Perjalanan kita itu semakin hari akan semakin kuat. Kemudian kehidupan kita itu akan mengalami kemajuan, akan mengalami percepatan. Ya kalau saya udah, kalau Bapak Ibu mungkin kalau main game, ya Bapak teman-teman yang lain baru di level 1. Karena kita penuh hikmat, kita suka merenungkan firman, Tuhan akan bawa kita ke level 5, ke level 10. Karena arti dari keberhasilan itu adalah mengalami kemajuan, percepatan. Kita akan berlari lebih cepat dari orang-orang yang lain. Kemudian kata beruntung itu juga artinya bukan cuma untung. Tapi kata beruntung itu punya arti semakin memiliki pengertian, kebijaksanaan. Kita dimampukan untuk memilih dan memilah sesuatu itu dengan bijak. Karena penuh hikmat sih, karena penuh akal budi sih dari firman. Kemudian arti kata beruntung itu juga sama dengan semakin terampil dalam apa saja yang dikerjakan. Kita jadi orang yang cakap, jadi orang yang excellent. Dan yang terakhir arti dari beruntung itu kita punya tuntunan dari dalam. Kita punya arahan dari dalam yang menolong kita untuk melihat sesuatu yang di depan. Tadi ya, kita kan gak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Sama seperti lagu yang Kevin bawain. Nah karena kita nggak ngerti apa yang akan terjadi di hari esok, firman Tuhan itu akan menuntun kita dari dalam untuk melihat sesuatu yang ada di depan, sehingga waktu kita sampai di masa depan, kita tahu mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita tentukan, itu ada arahannya dari dalam. Makanya kalau kita mau mengalami terobosan, kalau kita mau mengalami keberhasilan dalam hidup, kita mau mengalami perubahan-perubahan yang signifikan di sepanjang tahun ini, jangan sungkan merenungkan firman Tuhan. Tapi kita perlu sadari, renungkan itu untuk taat, bukan sekedar tahu. Coba kasih tahu bilangnya, untuk taat bukan untuk tahu. Ya, jadi kita harus tahu, ingat merenungkan untuk bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Karena kalau kita cuma merenungkan dan tidak bertindak hati-hati, ya keberhasilan dan keberuntungan itu tidak jadi milik kita. Karena di ayatnya kan ini ya, renungkanlah dan bertindak. Jadi satu paket Bapak Ibu. Semua siap merenungkan firman, boleh lambaikan tangannya. Saya tunggu ya nanti di doa pagi, saya mau lihat Bapak Ibu yang di sini sama-sama merenungkan firman Tuhan. Amin. Oke, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Biar firman yang kami terima itu bukan hanya menjadi pengetahuan bagi hidup kami, tapi Roh Kudus Engkau yang menolong kami untuk bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman-Mu. Ajar kami untuk mau dengan kerelaan hati lebih sering lagi belajar firman Tuhan. Sebab kami mau terima janji Tuhan menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung di sepanjang usia kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami, Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami, menguatkan kami untuk kami boleh selalu ingat merenungkan firman Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan Tuhan, Kau ajaib, ajaib Tuhan.
memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami, bagi Tuhanlah segala hormat, pujian, kemuliaan, kuasa, dan kebesaran. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kami lewat firman-Mu. Berkati hamba firman-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat setiap kami. Kiranya hikmat, pengurapan, dan pewahyuan semakin Tuhan tambah-tambahkan dalam hidupnya. Pakai hidupnya untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, kami beroleh kasih karunia dan anugerah untuk kemudian menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, murid Kristus sejati, pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai, memimpin dan memberkati kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.